Dalam peringatan HUT ke-55 Gereja Betel Indonesia, mantan Ketua Sinode GBI periode 2014-2018 Pendeta Japarlin Marbun yang kini menjabat sebagai Ketua Umum BAMGNAS dan Ketua Umum YSKI menyampaikan refleksi pesan serta harapannya bagi perjalanan Gereja Betel Indonesia ke depan. Seperti apa pandangan dan pesan rohani yang disampaikan Pendeta Japarlin Marbun dalam momentum istimewa ini? Simak selengkapnya hanya di kanal YouTube Majalah Reformasi. Jadi boleh dibilang saya terlibat di organisasi GB ini lebih dari 35 tahun. Bahkan saya masih bersama-sama dengan pendiri GB di pengurus pusat, maka kita melihat memang perkembangan GB ini luar biasa. Artinya dalam usia yang masih relatif muda dibandingkan gereja-gereja lain, di mana kemarin pada 6 Oktober genap berusia 55 tahun, maka ini terbilang perkembangannya luar biasa, baik dalam pertambahan jemaat, juga pertambahan gereja, serta juga perluasannya sampai ke berbagai negara di luar negeri. Saya kira ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena memang pertama organisasi ini kan cukup dinamis, memberi keleluasaan kepada siapa saja. Jadi bukan hanya tamatan sekolah teologi, tetapi juga kaum-kaum awam untuk memberitakan Injil dan juga membuka gereja. Itulah yang membuat organisasi ini sangat dinamis sehingga terjadi perkembangan yang luar biasa. Lalu yang kedua tentu karena pola ibadahnya itu yang katakanlah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dengan demikian diminati oleh katakanlah para jemaat dalam berbagai lapisan umur, sehingga dengan demikian ya bisa berkembang begitu cepat lah gitu kira-kira. Saya kira ini hal yang patut disyukurilah dari GB ya, dalam usia yang begini muda sudah bisa berkembang begitu luar biasa oleh karena faktor-faktor tadi itu, gitu kira-kira. Pada waktu masih hidup, beliau memang pernah mencanangkan visi 10.000 jemaat GB. Saya kira sih ya, karena 10.000 jemaat GB itu sampai sekarang belum terrealisasi, maka tentu ini masih relevan untuk dikatakanlah dikerjakan dan diperjuangkan sampai terwujud 10.000 jemaat tersebut. Tetapi tentu dalam perkembangan yang sekarang kita tidak hanya bicara katakanlah angka 10.000 jemaatnya, 10.000 gereja itu, tetapi lebih kepada katakanlah isi daripada 10.000 itu, di mana kita bisa mendidik orang-orang, mengembangkan jemaat yang bisa katakanlah menjawab kebutuhan pada waktu-waktu yang berubah seperti yang sekarang ini. Kan seperti kita tahu sekarang kan bahwa perkembangan teknologi sudah begitu maju kan gitu. Nah dengan berkembangnya teknologi sekarang ini dan juga perilaku manusia, maka tentu kan tantangan pelayanan juga makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Jadi menurut saya selain tentu harapan kita adalah mencapai 10.000 tersebut, maka harapan kita adalah memang katakanlah jemaat-jemaat GBI, pejabat GBI itu lebih meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa mendidik jemaat, di mana jemaat-jemaat tersebut bisa mencapai katakanlah bisa menjawab kebutuhan dari warga gereja seiring dengan perkembangan zaman ini, begitu kira-kira. Akhirnya memang masing-masing gereja itu mengembangkan seiring dengan target market masing-masing. Artinya adalah target jemaat yang seperti apa yang sudah dicapai, maka itulah yang dipertajam sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang saya lihat, karena itu kan sangat beragam kita lihat kan. Ada yang sangat pentakosta klasik,
ada yang sudah Pentakosta modern, tetapi ada juga yang semakin Injili kan gitu kira-kira dalam pengajarannya. Karena apa? Karena memang tiap gereja akhirnya mengembangkan sesuai dengan, katakanlah sesuai dengan tadi target market jemaat yang hendak dilayani itu gitu. Jadi saya tapi tetap saya sih tetap diharapkan prinsip-prinsip dasar Alkitab itu orang harus bertobat, dipenuhkan dengan Roh Kudus, mendapatkan karunia-karunia rohani, lalu terlibat dalam pelayanan, itu tetap menjadi sesuatu yang ya memang harus dikembangkan dalam diri setiap orang, karena memang itu kan yang diajarkan Alkitab kan, itu juga yang harus diterapkan. Hanya memang lagi-lagi kan tadi ini karena perbedaan yang sangat luas antara satu gereja dengan gereja yang lain, baik perbedaan hamba Tuhannya, kan tadi kan ada hamba Tuhan yang katakanlah tamatan sekolah teologi, ada yang tidak tamatan sekolah teologi, ada mereka yang profesional dalam berbagai bidang yang lain, maka otomatis kali ini kan pengembangan organisasinya, cara mengajarnya juga menjadi berbeda-beda. Tetapi dalam perbedaan-perbedaan tersebut kita harapkan kita harapkan tetap tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar tadi itu, sehingga dengan demikian jangan sampai katakanlah kelihatannya bungkusnya masih gereja, tapi sebetulnya isinya tidak lagi gereja, begitu kira-kira. Secara garis besar masih, artinya gini, orang-orang yang pernah merasakan sentuhan dengan Om Ho, baik sentuhan dalam pengajaran, sentuhan dalam katakanlah jemaat dan lain sebagainya masih terasa. Kenapa? Karena memang mereka rasakan waktu itu kan Om Ho itu mengajarkan demikian dengan begitu semangat dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa ada orang yang sama sekali tidak lagi pernah tahu Om Ho itu. Tidak pernah tahu lagi Om Ho itu, tidak pernah juga sekolah di sekolah yang diberikan oleh Om Ho, maka otomatis mereka katakanlah ya hampir boleh dikatakan tidak lagi menekankan prinsip-prinsip ajaran dari Om Ho itu. Nah disitulah menurut saya ya memang pentingnya organisasi itu menanamkan nilai-nilai pelayanan yang didirikan oleh pendiri gereja itu. Terlepas pendiri gereja pun bukan Tuhan, adalah manusia yang serba kekurangan, tetapi kan kita katakanlah paling tidak punya tanggung jawab untuk melanjutkan legasi yang diajarkannya itu, sehingga dengan demikian tetap mengakar dalam gereja ini dan juga bisa terus katakanlah misal diamalkan lah gitu. Misalnya katakanlah satu ya tentu di kepenuhan Roh Kudus, ketaatan kepada firman Tuhan, dan nilai-nilai kehambaan itu. Ini adalah paling tidak 3 hal yang sangat mendasar yang Om Ho selalu ajarkan. Lalu kemudian juga banyak berdoa dan bekerja yang betul. Setiap kali kita ketemu dengan Om Ho dulu, selalu dia katakan begini, kerja yang betul. Artinya adalah Om Ho itu mengharapkan kita betul-betul bekerja, tidak hanya setengah-setengah gitu kira-kira. Lalu kemudian dia kata banyak berdoa kan gitu kan. Itu adalah prinsip-prinsip yang Om Ho selalu ajarkan. Dan menurut saya itulah yang mendrive kita tetap setia dalam pelayanan, semangat dalam pelayanan, walaupun menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam pelayanan ini gitu kira-kira. KB yang ke-55 ini menurut saya sebagai katakanlah sebagai momen untuk kita bersyukur bahwa selama 55 tahun ini gereja ini masih dipelihara Tuhan sehingga masih ada sampai sekarang ini seperti ini. Bahkan menurut saya mungkin kalau kita tanya Om Ho sekarang, apakah Om Ho dulu membayangkan gereja ini akan menjadi sebesar ini kan gitu kan? Mungkin beliau juga tidak pernah membayangkan kalau gereja ini bisa menjadi sebesar ini kan, seluas ini pelayanannya kan gitu. Ini semuanya kan karena anugerah Tuhan. Jadi ulang tahun ke-55 ini harus menjadi momen untuk mensyukuri karya dan pertolongan Tuhan itu, sehingga demikian kita didorong kita kembali untuk bekerja lebih kuat lagi, lebih semangat lagi ke depan, sehingga sekali lagi
visi yang Tuhan taruh di hati Om Boy itu 10.000 jemaat itu bisa kita capai gitu kira-kira. Walaupun sekali lagi tadi bukan target nominal itu kan gitu, tapi juga lebih kepada isinya. Tapi paling tidak ini mendorong kita untuk terus bekerja keras untuk mencapai goal dan sasaran tersebut, begitu kira-kira. Ya, jadi pada momen ulang tahun GW yang ke-55 ini, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh warga GW, seluruh jemaat GW dimanapun kita berada. Mari kita terus bergandengan tangan, bekerja bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, sehingga sekali lagi kita bisa paling tidak mencapai target atau visi yang Om Ho canangkan itu, yaitu mencapai 10.000 jemaat Gereja Bethel Indonesia. Mantap.